Kami dari kelompok 7 mata kuliah studi implementasi jurusan Administrasi Publik Universitas Airlangga. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai design thinking process, di mana di sini kami mengambil salah satu layanan yaitu layanan e-tilang. Kami terdiri atas 4 orang, yaitu saya sendiri, Karisma Usniati, serta ketiga rekan saya, yaitu Sri Alfanitisya, Zakia Aprilia, serta Ida Bagus Agung Angga Daditya. Pada pembahasan kali ini di sini terdapat tiga pembahasan utama. Yang pertama yaitu mengenai e-tilang, yaitu apa itu e-tilang, serta permasalahan-permasalahan dari layanan e-tilang. Yang kemudian dari permasalahan tersebut akan kami lanjutkan pada design thinking process, di mana design thinking process ini merupakan proses pemecahan masalah dari suatu layanan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proses design thinking untuk aplikasi e-tilang yang memuat tentang empathize hingga prototype. Dan yang terakhir ada prototype itu sendiri, di mana prototype ini akan menjadi salah satu gagasan dari kami untuk memperbaiki layanan yang ada di e-tilang itu sendiri, agar nantinya layanan ini jauh lebih capable daripada yang lainnya. Nah, apa sih e-tilang itu? E-tilang ini merupakan aplikasi yang dirancang untuk menciptakan tertib administrasi, mengurangi terjadinya suap dan pungutan liar pada kejadian tilang konvensional. Jadi pada awalnya tindakan larangan itu sendiri didapatkan ketika suatu pengendara melakukan pelanggaran lalu lintas, yang mana kemudian akan dilakukan tindak lanjut dari pihak kepolisian untuk memberikan surat tindakan larangan. Namun pada praktiknya, praktik konvensional pada penyelesaian pelanggaran ini sering mengalami penyelewengan, sehingga seiring dengan berjalannya waktu serta berkembangnya digitalisasi, maka muncul layanan e-tilang yang dirancang untuk menindaklanjuti penyelesaian kasus tindakan larangan dalam hal berkendara agar lebih inklusif, interoperabilitas, serta terintegrasi dalam mendukung penyelesaian pelanggaran berkendara. Selain itu, aplikasi ini juga memuat berbagai layanan dimulai dari informasi dan konfirmasi penindakan larangan secara elektronik, serta melayani pembayaran denda tilang secara langsung. Dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dari layanan ini, lantas apakah tidak ada masalah dari aplikasi ini? Namun sering berjalannya waktu, di sini kami menemukan bahwa aplikasi ini ternyata masih belum optimal, di mana di sini kami mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan saya rangkum, yaitu yang pertama, memiliki banyak iklan, di mana iklan seharusnya tidak ada pada layanan yang disediakan oleh pemerintah, karena dengan adanya iklan maka masyarakat akan merasa terugikan karena kesalahan pencet yang mengakibatkan harus mengakses pada situs lain. Selanjutnya, layanan elektronik yang seharusnya telah memanfaatkan prinsip e-governance itu dalam praktiknya masih menggunakan cara-cara manual, dimulai dari pembayarannya serta pengiriman bukti fisik surat tilangnya. Padahal hal tersebut dapat dilakukan secara daring. Selain itu, hal ini kemudian menyebabkan adanya permasalahan-permasalahan juga, seperti tidak sesuai nomor kendaraan dengan jenis kendaraan pada pelanggaran CCTV, serta status tilang yang masih lambat untuk diperbarui, dan terkadang terdapat ketidaksesuaian jadwal sidang pada surat tilang yang dikirimkan dengan apa yang terekam dalam aplikasi. Selain itu juga kurangnya penggunaan dalam aplikasi ini disebabkan karena adanya partisipasi masyarakat terhadap layanan e-tilang ini masih terhitung rendah, di mana masyarakat baru akan mengunduh aplikasi ini setelah mereka mendapatkan surat tilang dari pihak kepolisian. Identifikasi permasalahan telah memberikan gambaran mengenai apa saja masalah yang dihadapi dalam penggunaan serta pelaksanaan aplikasi e-tilang. Hal ini dapat dilihat dengan lebih luas untuk memperoleh pandangan baru melalui aspek empathize yang berupaya untuk memahami pengalaman yang dirasakan oleh orang lain, atau dalam hal ini adalah pengguna sebagai pelanggar atau pengakses aplikasi itu sendiri. Pengguna dipandang sebagai pihak yang kebutuhan perlu dipenuhi, sehingga informasi berupa pengalaman yang dilalui akan memberikan dan membentuk pemahaman kita akan kebutuhan dan nilai yang mereka inginkan, yang menggiring pada penemuan solusi serta inspirasi untuk pengembangan ke depannya. Dari banyaknya permasalahan yang dituangkan, dalam hal ini terdapat 3 inti dari keseluruhan permasalahan yang ada. Hal ini dapat ditinjau dari aspek apa yang hadir dari permasalahan tersebut,
tersebut. Yang pertama adalah berkaitan dengan jumlah total pengunduhan aplikasi e-tilang pada Play Store yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, yang mana angka tersebut menunjukkan tautan yang cukup jauh. Yang kedua adalah pada aplikasi App Store atau platform iOS, aplikasi e-tilang tersebut tidak dapat ditemukan atau tidak tersedia sehingga beberapa masyarakat tidak dapat mengakses aplikasi tersebut. Yang ketiga adalah adanya berbagai keluhan terkait dengan kendala serta kekurangan interoperabilitas aplikasi e-tilang itu sendiri. Dari gagasan apa yang telah dikemukakan, maka dapat diketahui bahwa hal tersebut terjadi lantaran beberapa alasan. Yang pertama adalah kurangnya sosialisasi pada masyarakat mengenai pelaksanaan serta penggunaan aplikasi tersebut. Yang kedua adalah sumber daya IT yang belum mumpuni. Yang ketiga adalah sistem yang belum terintegrasi secara optimal hingga data yang dimiliki belum berjalan secara interoperabilitas. Sehingga pada akhirnya yang masyarakat lakukan adalah masyarakat merasa bahwa terdapat cara lain untuk mengakses pemberitahuan e-tilang ataupun mereka memilih untuk tidak melakukan pengunduhan aplikasi tersebut. Yang kedua adalah tidak adanya aplikasi pada beberapa device menyebabkan beberapa masyarakat mengaksesnya langsung melalui website. Yang ketiga adalah pembayaran dilakukan secara manual sebab aplikasi belum saling terintegrasi dengan pembayaran online lainnya maupun tidak dapat dilakukan secara langsung hingga selesai. Nah, untuk memenuhi harapan dan kebutuhan serta nilai dari masyarakat, terdapat aplikasi impian yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri, yakni Integrated and Interoperable Service melalui integrasi dan verifikasi data serta transaksi pembayaran yang dilakukan secara langsung tanpa adanya tahapan yang memerlukan tindakan secara manual. Yang kedua adalah aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan dari perangkat apapun. Yang ketiga adalah pendaftaran STNK dan nomor polisi melalui aplikasi yang sama, sehingga pelanggaran dapat diidentifikasi dengan mudah. Namun dalam realisasinya terdapat hambatan yang menghambat dan menyulitkan pelaksanaan dari aplikasi impian tersebut, yakni sumber daya teknologi informasi komunikasi dalam pengembangan aplikasi tersebut tidak mencukupi atau dapat dikatakan kurang handal. Yang kedua adalah terdapat lapisan masyarakat yang terhambat dalam mengakses layanan e-tilang tersebut, terlebih dengan kualitas literasi dari masyarakat yang masih dirasa kurang. Pada Empathy Map, kami memvisualisasikan dan mengartikulasikan apa yang kami ketahui mengenai tipe pengguna layanan e-tilang. Pada Empathy Map ini juga mengeksternalisasi pengetahuan mengenai pengguna untuk menciptakan pemahaman bersama mengenai kebutuhan pengguna serta membantu dalam pengambilan keputusan. Pada Empathy Map terdapat 4 komponen di dalamnya seperti feeling and emotion, thought and beliefs, action, and say. Pada feeling and emotion ini menggambarkan bagaimana keadaan emosional pengguna yang seringkali direpresentasikan sebagai kata sifat. Dalam tautan e-tilang dapat diketahui bahwa masyarakat merasa kurang puas terhadap aplikasi tersebut, serta masyarakat tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan ketika mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi e-tilang, serta masyarakat adanya fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi e-tilang. Selanjutnya pada komponen soft and beliefs, di sini menggambarkan bagaimana apa yang dipikirkan pengguna sepanjang pengalaman mereka menggunakan layanan aplikasi e-tilang. Pada aplikasi e-tilang, masyarakat menganggap aplikasi tersebut menghabiskan waktu lebih banyak ketika menggunakan fitur di dalamnya, serta masyarakat juga menganggap aplikasi e-tilang seharusnya memudahkan, namun justru menyulitkan. Hal tersebut terlihat pada beberapa fitur yang kurang terintegrasi dan kurang terinteroperabilitas dengan fitur-fitur tambahan lainnya. Selanjutnya pada action, masyarakat pada aplikasi e-tilang ini akhirnya masyarakat melakukan komplain terkait dengan kendala-kendala yang ditemukan pada aplikasi e-tilang. Setelah itu masyarakat juga mencari informasi melalui internet bagaimana seharusnya menggunakan aplikasi e-tilang secara baik dan benar. Tak hanya itu, masyarakat juga akhirnya mengurus penindakan pelanggaran secara langsung dengan mengunjungi kejaksaan, yang mana hal tersebut seharusnya bisa dilakukan hanya menggunakan melalui aplikasi
e-tilang yang dapat diakses melalui gawai pribadi. Terakhir ada komponen C yang mana komponen ini berisi apa yang pengguna katakan atau apa yang pengguna harapkan melalui aplikasi e-tilang. Masyarakat ketika menggunakan aplikasi e-tilang mengharapkan aplikasi ini menjadi aplikasi yang lebih praktis dan masyarakat tidak ingin apabila harus mendatangi kejaksaan negeri terlebih dahulu, padahal seharusnya aplikasi e-tilang ini bisa dapat diakses secara lebih fleksibel melalui gawai pribadi. Dan masyarakat juga mengharapkan aplikasi yang dapat diandalkan serta adanya kemudahan dalam sistem pembayaran ketika masyarakat harus membayar denda pada kasus penilangan seperti itu. Selanjutnya pada dimensi define, terdapat 3 komponen, ada target user, needs, and insight. Target user dari aplikasi e-tilang diharapkan dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kendaraan bermotor dan menggunakan fasilitas jalan serta memiliki gawai pribadi. Nah, selanjutnya pada komponen needs atau pada interoperabilitas dari aplikasi tersebut, masyarakat ingin menjadikan aplikasi tersebut lebih terintegrasi dan terinteroperabilitas, serta menjadikan aplikasi yang lebih inklusif mengenai tindak lanjut dari denda tilang dan tindak lanjut selanjutnya dari kasus penilangan. Setelah itu pada komponen insight, masyarakat mengharapkan pelayanan publik ini menjadi yang lebih optimal dan berdasarkan resolusi yang baik dan benar, serta memudahkan dalam melayani pembayaran denda tilang dan memudahkan penyelesaian perkara tanpa harus datang secara langsung pada lembaga tersebut. Selanjutnya dalam upaya ideasi kelompok kami akan membuat aplikasi yang memiliki 2 sifat utama, yaitu terintegrasi dan terinteroperabilitas, yang bernama e-tilang AADC. Nah, aplikasi tersebut memiliki 3 stakeholder utama, yaitu user atau masyarakat pengguna jalan dan pengguna gawai sendiri. Yang kedua, developer terkait aplikasi tersebut, dan provider, yaitu penyedia layanan yang tidak lain tidak bukan adalah Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia. Nah, aplikasi e-tilang AADC ini merupakan peningkatan dari aplikasi sebelumnya dengan mengintegrasikan layanan yang dimiliki Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia dalam satu aplikasi, sehingga tidak memerlukan aplikasi yang terpecah atau 2 aplikasi yang berbeda. Nah, hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi penggunaan aplikasi tersebut terhadap masyarakat. Aplikasi e-tilang AADC ini kami harapkan tersedia pada platform Google Play atau Android dan juga App Store atau iOS agar dapat mencakup sebagian besar masyarakat. AADC sendiri kependekan dari andal, aman, daring, dan cepat. 4 hal tersebut merupakan harapan kami bagaimana sih aplikasi ini dapat berguna bagi masyarakat. Selanjutnya, adapun prinsip e-governance yang terkandung dalam aplikasi kami, yaitu pertama, keterbukaan dan transparansi, selanjutnya interoperabilitas, selanjutnya efektivitas, dan yang terakhir ada efisiensi. Nah, adapun tampilan antarmuka prototipe aplikasi e-tilang AADC sendiri, yang pertama ada menu login atau menu masuk ke dalam aplikasi yang memerlukan nomor registrasi dan nomor mesin. Nah, di mana user yang belum memiliki akun atau identitas dapat masuk pada menu daftar atau menu pendaftaran dan memerlukan informasi seperti nomor registrasi, nomor mesin, alamat email, dan juga nomor HP. Email dan nomor handphone pribadi tersebut berguna untuk notifikasi terhadap user apabila mereka melakukan tindak pelanggaran berbasis e-tilang, agar kasus-kasus seperti tidak mengetahui status tilang pada masyarakat bisa diminimalisir. Selanjutnya, menu awal, yaitu bagian data kendaraan, menunjukkan informasi lengkap kendaraan, dan juga ada fitur riwayat pelanggaran, menunjukkan informasi pelanggaran terdahulu. Nah, selanjutnya ini ada menurut kami yang merupakan pembeda dari aplikasi atau layanan sebelumnya, yaitu pada menu catatan pelanggaran terdapat nomor tilang, tanggal tilang, pasal dilanggar, dan juga rincian denda. Nah, pada bagian pasal yang dilanggar, hal tersebut sebagai upaya transparansi kepada masyarakat, dan juga pada aplikasi tersebut kami harapkan bagian pasal dilanggar dapat diklik atau dibuka informasi lengkapnya oleh user agar mereka atau masyarakat mengetahui pasal apa sih yang dilanggar, dan juga pada lihat barang bukti. Ini merupakan fitur yang menurut kami dapat mempermudah masyarakat, yaitu untuk melihat barang bukti tilang sendiri tanpa perlu mengambil barang bukti secara langsung atau membayar kurir pihak ketiga untuk mengirim barang bukti ke alamat korespondensi user seperti kasus-kasus sebelumnya.
Yang terakhir ada metode pembayaran. Nah, fitur metode pembayaran ini dapat mempermudah masyarakat dalam proses pembayaran denda e-tilang yang sudah terintegrasi dengan bank maupun fintech besar di Indonesia, agar kasus seperti pembayaran yang harus mendatangi kejaksaan itu bisa diminimalisir melalui fitur metode pembayaran yang bisa dilakukan di gawai pribadi user. Sekian presentasi design thinking dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.